Lailatul Qadar. Qadar. Nah, sekarang kita dari tadi bahas Lailatul Qadar. Apa artinya Lailatul Qadar? Malam Qadar. Kata Qadar itu artinya apa? Ini suratnya suratul Qadar, masya Allah, membahas di dalamnya Lailatul Qadar, membahas tentang proses penurunan Al-Quran. Ini surat ulama sampai khilaf, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Subhanallah, sampai khilaf ulama. Saya tahu hati-hati dari sekarang. Ada ajaran yang bilang Al-Quran kurang, ada mushaf itu yang disembunyiin, nanti dibawa di akhir zaman oleh Imam Mahdi. Ada mushaf ini, ada ayat-ayat yang disembunyikan, ada yang kurang. Barang siapa yang meyakini ini hukumnya kafir, karena dia menentang mujma' alaih ma'luman din bidurah, menentang qat'iyah. Keutuhan Al-Quran itu nggak bisa ditawar-tawar dalam Al-Quran. Siapapun yang meyakini Al-Quran kurang satu huruf pun, maka na'udzubillah min dzalik, dia kafir, keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min. Buah daripada ilmu adalah bagaimana kau takut kepada Allah, hidup untuk mencari ridha Allah. Buah daripada ilmu untuk bedain kita dengan binatang. Binatang hidup cuma buat makan, cuma buat pikirin bagaimana caranya enak. Tapi inti kita hadir di majelis taklim, inti kita hadir di majelisnya para guru-guru, inti kita ngikutin ulama supaya kita beda sama binatang. Hidup bukan cuma buat makan, hidup bukan cuma buat nyari ngumpulin materi, tapi hidup buat bagaimana kita bahagia di hari kekal nanti. Kowar-kowar di mana buktinya badan Firaun Musa? Buktinya kagak ada. Mana? Ini kalau orientalisnya orang Betawi, buktinya kagak ada. Mana? Buktinya kagak ada. Tapi orang ngomong Betawi nggak ada yang orientalis, insya Allah. Orang Betawi cinta Islam, cinta ulama, betul? Jadi Firaun itu bukan nama orang. Firaun bukan nama orang. Kadang-kadang ada orang kita yang pengen namain anaknya pakai tunjuk-tunjuk di Al-Quran. Anaknya lahir asal kebet Al-Quran, kemudian asal nunjuk, kena di sini nih. Begitu kena lapat Firaun, anaknya namain Firaun binti Mamat. Tapi kalau zahirnya melakukan kemunkaran, zahirnya jelas nih munkar. Oh ini munkar yang ngelakuin kezaliman nih jelas. Oh ini munkar nih, dia nanggap minuman keras. Oh ini munkar nih, jualan miras. Oh ini munkar nih, jelas diskotik nih. Oh ini munkar nih jelas. Nabi jelasin babnya di situ bukan husnuzon. Babnya di situ man ra'a minkum munkaro. Barang siapa yang ngelihat kemunkaran, maka hendaknya dia rubah. Bisa pakai tangannya pakai tangan, bisa pakai kekuasaannya dengan kekuasaan, bisa pakai lisannya dengan lisan, bisa dia pakai kalau nggak bisa juga maka minimal dengan hati. Itu tempatnya kalau ada orang maksiat. Setelah itu, andai setelah ditegur dia sudah berhenti dari maksiat, maka kita dianjurkan lagi untuk mungkin dia udah diampunin sama Allah Subhanahu. Allah sembunyikan wali-walinya. Allah kadang nggak tunjukin yang mana yang wali, yang mana bukan. Kadang-kadang kita lihat orang pakai imamah, pakai sorban, walaupun kita nggak diajarin untuk suudzon, tapi ternyata dia syaitan, ternyata dia dajjal. Ternyata itu yang lebih dikhawatirkan Nabi daripada dajjal, ulama na'udzubillah min. Tapi kadang-kadang ada orang la yu'ba'u bih, ya, la yu'ba'u bih, rajulun ash'ath aghbar la yu'ba'u bih. Ada orang berdebu, dekil, ash'ath aghbar la yu'ba'u bih, enggak dipedulin sama orang. Lau aqsama Allah la abarra. Andai dia minta sama Allah, la abarra, Allah pasti gobul. Ternyata dia wali Allah. Dari penampilannya nggak ada tampang-tampang wali, tapi ternyata wali. Kenapa Allah sembunyikan wali Allah di antara hamba-hambanya yang mukmin? Supaya kita husnudzon kepada hamba Allah, husnudzon bi ibadillah. Di Mesir, di Hadramaut tarawih paling ramai malam 29 di Masjidil Mahdar. Selain dia terakhir, karena banyak pendapat ulama yang mengatakan kuat malam 29 atau malam 27 paling ramai. Kita malah paling ujung, paling sepi, kebalikannya saudara. Itu sayang seribu sayang tuh kebiasaan yang mesti dirubah tuh. Itu tuh salah satu jalan setan tuh supaya kita nggak dapat Lailatul Qadar. Na'udzubillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, sahabat saya, kakak saya Al-Habib Ahmad bin Mahdhar Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, sehat wal-afiyah, diberkahi majelisnya, dimantapkan langkah kakinya. Amin ya rabbal. Hadir juga di sini bersama kita orang-orang tua kita, ada Habib Muhammad As-Segaf, ada Habib Abdullah As-Segaf, kemudian ada Habib Ramzi, Al-Haddad, semuanya para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan para asatid, habaib, guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada yang saya rindukan dan selalu saya ingat dan saya nantikan kapan kembali saya bisa hadir. Jamaah Majelis Al-Bahjah yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan kali ini insyaallah melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Hampir setahun saya tidak ngajar karena nyantren dulu Habib di Bareskrim Mabes Polri. Alhamdulillah hampir setahun. Saya ingat dulu sebelum saya ditahan, terakhir saya ngisi di Al-Bahjah. Termasuk terakhir-terakhir itu sebelum saya ditahan, saya ngisi di Al-Bahjah. Karena setahu saya setelah itu postingan pengajian terakhir itu baru diposting setelah postingan bulan setelah itu. Nah, karena saya masuk pesantren gak lama kemudian. Nah, di dalam masih ada guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk beliau. Bisa kembali ke tengah-tengah kita. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tafsir daripada surat Al-Qadar. Nah, kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Makanya saya bahas tafsir surat Al-Qadar. Kenapa enggak bulan depan aja Beb? Kan masih ada satu pertemuan lagi. Nah, insyaallah bulan depan, insyaallah kalau ada panjang umur sehat walafiat, khusus bulan depan karena beberapa hari sebelum bulan Ramadan, nah kita enggak bahas tafsir, tapi kita bahas fiqh som pakai slide, pakai PowerPoint, insyaallah khatam dalam satu pertemuan. Kita ngerti, kita paham fikih som yang disusun oleh imam besar. Nah, itu cuma beberapa slide aja, satu PowerPoint, bab som kamil. Nah, satu bab som full dibahas, insya Allah kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Makanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Qadar. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Qadar, namanya surat Al-Qadar. Saya dulu pernah bahas bahwasanya nama-nama surat itu bersifat tauqifi. Yang menamakan bukan nabi, yang menamakan bukan sahabat, walaupun Al-Quran di zaman Nabi belum terkumpul jadi satu mushaf. Baru dikumpulin jadi satu mushaf di zaman pertama, di zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian disempurnakan di zaman Sayyidina Uthman, makanya dinamakan mushaf Uthman. Tapi nama-nama surat itu bukan ijtihadi. Nama-nama surat itu bukan datang dari sahabat. Bahkan nama-nama surat itu bukan datang dari Nabi. Tapi nama-nama surat itu tauqifi, datang bersumber dari wahyunya Allah Subhanahu
Berarti yang namain surat ini surat Al-Qadar siapa? Orang kompak. Yang namain surat Al-Qadar siapa? Urutannya di Al-Quran ada juz ke-30 juga tauqifi. Berarti yang naro surat Al-Qadar di juz ke-30 setelah surat Al-Alaq. Siapa yang naro di juz ke-30? Allah. Karena baik nama surat, kemudian susunan daripada ayat-ayat surat-surat Al-Quran, itu semuanya bersifat tauqifi, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara, Allah berfirman dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah Ta'ala, inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan ia. Ia siapa? Di sini disebutkan dhamir pakai kata ganti. Allah nggak sebutkan. Tapi ulama langsung sepakat menafsirkan. Yang dimaksud diturunkan di sini adalah Al-Quran li syuhratihi. Makanya nggak pakai disebutin lagi. Udah paham maksudnya kemana? Li syuhratihi. Saking populernya, saking ma'rufnya, saking terkenalnya, bahwasanya yang dimaksud di ayat ini adalah Al-Quran. Makanya nggak disebutkan. Bahkan ini suratnya suratul Qadar, masya Allah, membahas di dalamnya Lailatul Qadar, membahas tentang proses penurunan Al-Quran. Ini surat ulama sampai khilaf, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Subhanallah, sampai khilaf ulama. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Kita kalau baca Al-Quran di mushaf, ada Makkiyah, ada Madani. Saya pernah jelasin tuh sedikit, kita flashback. Ada beda pendapat ulama banyak, masalah apa arti Makkiyah, arti Madaniyah. Tapi pendapat yang paling kuat, Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah. Madaniyah yang turun setelah hijrah. Nah, surat-surat yang lain rata-rata ulama nggak khilaf. Wah, ini Makkiyah, ini Madaniyah. Tapi surat Al-Qadar ulama khilaf. Ada yang mengatakan riwayat ini Makkiyah. Ini yang mengatakan, ada yang mengatakan oh ini Madaniyah, turunnya setelah hijrah. Setelah Nabi hijrah. Beda pendapat. Akhirnya ada ulama yang mengcombine. Nah, ini pendapatnya Imam Musawi. Mengkompromikan antara pendapat ini. Oh, la'allahu takarrara nuzulaha tanbihan ala mazidi syarfi lailatul qadar. Oh, kata Imam As-Sawi, dia bukan khilaf sebenarnya turunnya Makkiyah atau Madaniyah. Ada beberapa surat yang sama, tapi Allah turunkan beberapa kali. Nah, di antaranya adalah surat Al-Qadar. Allah turunkan juga sebelum hijrah, Allah turunkan juga sesudah hijrah. Kenapa? Wah, ini yang mesti jadi motivasi kita dan pecutan kita. Tanbihan ala mazidi syarafi lailatul qadar. Allah pengen ngingatkan kita saking pentingnya malam Lailatul, sampai ini ayat, ini surat turun berkali-kali, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi nggak usah bingung kok ulama beda. Al-Quran harusnya jelas dong, Makkiyah atau Madaniyah nih. Sebelum hijrah, sesudah hijrah. Dijawab Imam Musawi, oh la'allahu, mungkin itu berkali-kali turunnya. Saking Allah pengen ngingetin kita betapa pentingnya, betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan kita bisa sampai di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan. Allah pakai istilah kami. Kami biasanya dalam bahasa Indonesia satu orang atau lebih? Lebih, itu ada satu orang. Inna, taqdhamir nahnu. Inna, kami turunkan. Anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Ada dua pembahasan yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini. Yang kedua nanti tentang bagaimana proses penurunan Al-Quran. Timbul tanda tanya, bukankah Al-Quran dikurunkan selama 23 tahun secara berangsur-angsur? Mulai dari Nabi diutus sampai sebelum Nabi wafat. Ayat terakhir yang turun adalah ayat sebelum Ayatul-Din. Bukankah berangsur-angsur 23 tahun? Kenapa kalau Allah mengatakan kami turunkan di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar? Ini apakah nggak bertentangan dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwasanya Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur selama 23 tahun? Ada ayat yang turun ketika perang Badar,
ada ayat yang turun ketika perang ini, ada ayat yang turun ketika menurunkan tentang haramnya khamr, berangsur-angsur tuh selama 23 tahun. Tapi kenapa Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul? Ini nanti kedua saya mau bahas. Jadi kalau saya lupa tolong diingatkan. Ini nanti nih kedua. Yang pertama yang saya mau bahas dulu, yang menarik Allah pakai lafaz inna. Sesungguhnya kami. Tadi di bahasa Indonesia jawab yang kompak. Kami untuk satu atau lebih? Satu atau lebih? Faktanya Allah Maha Esa atau tidak? Allah berbilang atau tunggal? Allah tunggal. Tapi kok pakai kata-kata kami? Ini salah satu syubhah. Salah satu propaganda yang sempat disebarkan oleh munassir, kristenisasi para misionaris yang melakukan kristenisasi. Tercermin ini dari pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab ketika beliau dialog dengan para pendeta dan misionaris. Ada videonya tuh, masih ada kalau nggak salah. Ini salah satu pertanyaan yang ditanya, masalah dhamir nahnu. Allah kok yukhatib, Allah mengkhitab kita, Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kita, Allah membahasakan dirinya kami. Padahal katanya Allah Maha Tunggal, Maha Esa, kok kami? Jawab apa jangan? Udah mau jam 11. Hah? Masih semangat? Yakin? Yang depan doang yang teriak. Masih semangat? Lu jangan mau kalah sama bencong lu. Masih semangat atau kagak? Udah mau jam 11 ini, yakin masih semangat? Betul? Yakin? Saya mau dengar semangatnya semua, takbir. Shallu ala Nabi. Alhamdulillah Al-Bahjah masih semangat. Alhamdulillah. Nah, jangan sampai Al-Bahjah kayak kerupuk disiram air. Karena belakangan banyak yang kayak kerupuk disiram air. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bicara soal innah, kita bukan bicara soal kerupuk disiram air. Kita bicara soal innah. Itu panjang lagi tuh babnya tuh. Innah. Sesungguhnya kami. Kenapa Allah pakai lafaz kami? Yang pertama, kalau ente ngaji bahasa Arab, ilmu dasar aja. Lafaz nahnu itu yang pertama, hakikatan pada penggunaan sesungguhnya digunakan untuk mutakallim ma'al ghair. Tadi, lebih dari satu. Kami, kita. Lebih dari satu. Tapi dalam bahasa Arab bisa. Dalam bahasa Arab itu bisa. Lafaz inna, lafaz nahnu itu gunakan untuk lita'zim, untuk pengagungan. Untuk menganggap seseorang ini besar, agung. Menganggap sebuah zat ini agung, besar. Nah Allah pakai kata kami. Allah pengen tunjukkan keagungannya, kebesarannya kepada kita. Bahwasanya hanya Allah yang maha agung. Hanya Allah yang maha besar. Hanya Allah yang maha berkuasa. Yang maha segala-galanya, maha sempurna, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Itu dalam bahasa Arab tuh. Itu kita jawab dari segi bahasa Arabnya dulu. Jadi dalam bahasa Arab, kata kami itu digunakan li ta'zim kadang-kadang. Bukan untuk menjelaskan bahwasanya pembicaranya lebih dari satu. Tapi kadang-kadang li ta'zim, untuk menunjukkan pengagungan, kebesaran. Allah adalah Malikul Mulk, raja dari segala raja. Maka hanya Allah yang pantas menyandang sifat mutakabbir. Allah itu maha sombong. Pantas enggak Allah sombong? Pantas. Makanya al-kibriya'u ridai, kata Allah. Sombong itu adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dari aku, selain aku mau coba-coba sombong, aku perangi, aku habisi. Au ma fi hadzal ma'na. Karena dia ngerampas selendangnya Allah Subhanahu. Yang pantas sombong hanya Allah. Jelas atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kenapa Allah pakai kata-kata nahnu? Ini menarik. Kami turunkan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar. Nah, perhatikan baik-baik. Saya mau kasih contoh ayat lain dulu. Di ayat lain Allah tunjukkan
Inna nahnu nazzalna dzikra. Ini masih kaitannya sama Al-Quran nih. Wa inna lahu lahafidun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami yang turunkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran. Padahal Al-Quran wahyunya siapa? Wahyunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyunya Allah. Tapi kenapa Allah pakai kata-kata kami? Allah pengen ngasih isyarat. Bahwasanya ya memang hakikatnya itu wahyu Allah. Allah yang menggerakkan semuanya. Allah yang menakdirkan semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan unsur lain dalam penjagaan Al-Quran. Siapa yang dilibatkan? Di antaranya siapa? Para sahabat. Ada pertanyaan, Al-Quran kan Beb, Allah udah jaga. Nggak mungkin yang namanya Al-Quran berubah satu huruf pun. Makanya kalau ada ajaran, hati-hati nih. Saya kasih tahu hati-hati dari sekarang. Ada ajaran yang bilang Al-Quran kurang. Ada mushaf itu tuh yang disembunyiin. Nanti dibawa di akhir zaman oleh Imam Mahdi. Ada mushaf ini. Ada ayat-ayat yang disembunyikan. Ada yang kurang. Barang siapa yang meyakini ini hukumnya kafir. Karena dia menentang mujma' alaih ma'luman din bidurrah. Menentang qat'iyat. Keutuhan Al-Quran itu gak bisa ditawar-tawar dalam Al-Quran. Siapapun yang meyakini Al-Quran kurang satu huruf pun, maka na'udzubillah min dalik, dia kafir, keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dalik. Ada pertanyaan, Habib, itu ngapain? Kok Al-Quran mushafnya dikumpulin sama para sahabat? Buat apa? Kalau emang Allah jaga, buat apa para sahabat kumpulkan? Nah di sini, makanya Allah isyaratkan pakai inna, kami turunkan Al-Quran. Penurunannya ada proses melalui malaikat Jibril. Ada unsur lain yang dilibatkan oleh Allah. Kalau Allah mau turunkan langsung, bisa, Allah maha bisa. Tapi Allah yang berkehendak untuk menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Wa inna lahu lahafidun, dan kami jaga Al-Quran. Kami lindungi Al-Quran. Nah, proses penjagaan Al-Quran, Allah maha mampu buat jaga Quran sendiri. Andai Allah gak libatkan makhluk manapun buat jaga Al-Quran, Al-Quran gak akan bergeser satu huruf pun. Tapi Allah mentakdirkan, Allah menghendaki. Ada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu awalnya zaman Sayyidina Abu Bakar. Ketika hurubur riddah, ada peperangan orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat ada orang-orang yang murtad lagi, diperangi saudara. Ketika perang, dan perang, ada beberapa perang pada saat itu, banyak sahabat hufadzul Quran yang meninggal dunia. Sehingga ada sebagian sahabat yang khawatir. Nah, ini khawatir kalau hufadzul Quran meninggal dunia, khawatir nanti akhirnya banyak yang lupa. Lebih baik kita kumpulkan. Panjang perdebatannya pada saat itu, akhirnya para sahabat di akhirnya sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran, dan sempurnanya di zaman Sayyidina Utsman. Nah, langkah yang dilakukan sahabat adalah kehendak dari Allah. Sebagai bentuk penjagaan Al-Quran, Allah libatkan dan Allah muliakan para sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya Allah pakai kami. Karena ada unsur lain yang Allah melibatkan. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib menyebutkan hafidun, kaifiyat hafid. Bagaimana Allah jaga Al-Quran? Salah satunya bi an qayyadallahu jama'atan minal muslimin yahfadunahu wa yudrusunahu wa yushirunahu. Allah gerakin tuh sekelompok umat Islam dari zaman ke zaman, dari ke generasi ke generasi. Gak akan habis. Makin tahun makin banyak. Untuk apa? Untuk ngapalkan Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran. Untuk terus mempopulerkan Al-Quran. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, saudara. Terus tuh, nggak berhenti-berhenti. Nah, mereka para penghafal Quran, para pelajar Al-Quran, para penyebar Al-Quran, bahkan yang ikut infak menyetak mushaf Al-Quran. Saudara, mereka adalah termasuk orang-orang yang Allah takdirkan ikut andil menjadi mulia
Karena menjaga Al-Qur'an. Makanya Allah pakai istilah inna. Jelas atau tidak? Allah pakai istilah kami. Nggak sampai di situ. Dan kami jaga. Ini yang lebih menarik lagi nih. Perhatikan baik-baik. Kami. Berarti Allah pengen libatkan unsur lain. Kami, kata Allah. Orang yang Allah pilih. Imam Busiri dalam burdahnya itu mengatakan, mahuribat qattu illa adamin harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiya salami. Nah, perhatiin baik-baik ini. Kata Imam Busiri, ini luar biasa ungkapan Imam Busiri. Ketika bab pasal tentang fadlul Quran, syaraful Quran, kemuliaan Al-Quran. Mahuribat qattu illa ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami. Tidaklah ayat-ayat Al-Quran tersebut huribat, ay uridat, kata Imam Al-Bajuri dalam Syarhul Burdah. Tidaklah ada yang coba nentang ayat Al-Quran. Atau pengen mendustakan isi Al-Quran. Pengen mengesankan Al-Quran salah. Al-Quran bohong. Al-Quran gak tepat. Intinya dia pengen nentang Quran. Pengen merangi Quran. Terkecuali kalau dia punya niat seperti itu, pasti ujung-ujungnya dia akan berbalik melambaikan tangan ke kamera. Adalah adi orang yang paling musuh Al-Quran. Punya niat buat jatuhin Quran. Bekal berbalik kata Imam Busiri. Dia akan mengakui, minta damai dengan Al-Quran. Apa contohnya, Beb? Kalau kita mau bicara dari segi ijaz, sudah banyak riwayatnya. Di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran nantang, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, fa'tu bi surat min mithlih. Coba, kalau kalian bilang nih mendustakan Al-Quran, coba bisa gak satu surat aja datangkan seperti Al-Quran. Dari segi ijaz, dari segi sastranya. Itu aja belum ada yang bisa bantah. Apalagi dari segi isinya. Saya kasih contoh satu. Secara singkat saja. Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika bercerita tentang Fir'aun, Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah mengatakan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Nah, Allah pakai inna lagi nih. Nahnu falyawma nunajjika bibadanika. Dan hari ini kami selamatkan engkau dengan jasadmu, dengan badanmu. Litakuna liman khalfak ayah. Supaya kamu jadi pelajaran untuk orang-orang setelahmu. Jadi Allah setelah menceritakan bagaimana Fir'aun mengejar Nabi Allah Musa sudah di pojok, seakan-akan gak ada harapan. Allah belah itu lautan. Nabi Allah Musa bersama rombongannya bisa nyebrang. Fir'aun merasa gagah, udah pede bakal menang, tahu-tahu tenggelam. Habis tenggelam, saudara. Tapi setelah itu Allah katakan apa? Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini wahai Firaun, kami selamatkan engkau bibadanika, dengan jasadmu. Allah nggak bilang engkau saja, dengan jasadmu. Kami selamatkan engkau dengan jasadmu litakuna liman khalfaka ayah. Supaya kamu jadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Dulu sahabat ketika ayat ini diturunkan, mereka menerima Al-Quran dengan iman. Waktu itu sahabat nggak ada yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, jasad Fir'aun di mana sih? Nggak ada yang sempat nanya tuh, karena sahabat langsung percaya. Yang ngomong Al-Quran, Al-Quran bilang jasad Fir'aun utuh. Kalau Al-Quran bilang begitu, yakin atau tidak? Walaupun ente belum tahu jasad Fir'aun di mana, yakin atau tidak? Iman atau tidak? Dulu sahabat begitu. Mudah-mudahan kita dikumpulin sama sahabat. Sahabat nggak ada yang nanya sama Rasulullah. Andai pada saat itu sahabat nanya kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya baru tahu ada murid Habib Ahmad yang gak kedemen sholawat nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya kalau disebutin nama Nabi nggak sholawat berarti bukan muridnya Habib Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saudara, andai waktu itu sahabat tanya ke Rasulullah, Rasulullah bakal jawab, kita nggak ada PR, selesai. Tapi sahabat nggak ada yang nanya ke Rasulullah. Rasulullah nggak pernah jelasin ke kita
riwayat di mana jasadnya Firaun. Beratus-ratus tahun berlalu umat Islam menerima ini dengan iman, dengan keyakinan. Jasad Firaun itu ada, Allah selamatkan. Utuh. Sampai akhirnya pada tahun 1800-an muncul yang namanya orientalis. Orientalis ini sekelompok orang barat yang mempelajari Islam. Tapi mempelajari Islam bukan buat diamalkan. Bukan buat diimani, tapi buat nyari celah. Buat ngantem Islam. Nah, makanya kalau belajar itu jangan cuma nyari teori doang, jangan cuma nyari ilmu yang tertulis doang. Kalau bicara soal ilmu yang tertulis itu orang orientalis lebih hebat dari ente. Yang hafal Quran banyak, yang hafal hadis banyak, sampai ensiklopedia hadis itu yang bikin salah satunya orientalis. Kita pakai sampai sekarang tuh ensiklopedia hadis kita pakai orang orientalis yang bikin itu. Masya Allah, tabarakallah, ada ensiklopedia hadis yang dibikin oleh orang orientalis. Kenapa? Mereka kalau dari segi ilmu, zahirnya ilmu dapat, materinya ilmu dapat, tapi cahayanya ilmu dia nggak dapat, saudara. Inti dari ilmu al-hidayah. Bagaimana thamaratul ilm khaufullah. Buah daripada ilmu adalah bagaimana kau takut kepada Allah, hidup untuk mencari ridha Allah. Buah daripada ilmu untuk bedain kita dengan binatang. Binatang hidup cuma buat makan. Cuma buat pikirin bagaimana caranya enak. Tapi inti kita hadir di majelis taklim. Inti kita hadir di majelisnya para guru-guru. Inti kita ngikutin ulama supaya kita beda sama binatang. Hidup bukan cuma buat makan. Hidup bukan cuma buat nyari ngumpulin materi. Tapi hidup buat bagaimana kita bahagia di hari kekal nanti. Itu tujuan kita hadir di majelis, saudara. Itu adanya cuma dengan cahaya ilmu. Orientalis gak dapat itu. Dia baca ayat satu-satu. Tapi dia gak serapi. Buat cari celah. Begitu dia cari celah. Ketemu nih, ini dia nih. Allah bilang, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayha." Ayo orang Islam. Allah bilang, hari ini aku selamatkan engkau dengan badanmu. Utuh. Supaya jadi pelajaran untuk orang-orang setelahmu. Kowar-kowar di mana buktinya badan Firaun Musa. Buktinya kagak ada. Mana? Ini kalau orientalis orang Betawi. Buktinya kagak ada. Mana? Buktinya kagak ada. Tapi orang ngomong Betawi gak ada yang orientalis, insya Allah. Orang Betawi cinta Islam, cinta ulama, betul? Nyontoin doang maka bahasa Betawi. Buktinya gak ada, mana? Ayo, Al-Quran bilang badan Firaun ada. Buktikan kalau ada. Gak ada kan? Gak bisa kan? Koar-koar mereka. Oh, berarti Al-Quran salah. Informasi Al-Quran gak benar. Berarti informasi Al-Quran meleset. Saya mau tanya nih. Ada syubhat propaganda buat jatuhkan Al-Quran seperti ini. Bahaya atau tidak? Orang awam denger ini goyang apa kagak? Udah deh, saya gak mau jawab, habis ini aja deh. Besok-besok pengajian bubar. Jawab apa jangan? Masih semangat? Yakin? Udah jam 11 lebih. Hah? Habib Ahmad bin Alwi duduknya udah gelisah dari tadi nih.